Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saya berharap kita semua bisa merasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membuka Alkitab dan membacanya serta merenungi firman-Nya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk segala hal yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, karena di sana sesungguhnya cinta kasih-Mu terus mengalir bagi kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan sapa sabda-Mu. Tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami pesan dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Saya akan membacakan semuanya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah keluarga bisa kacau balau ketika anggota keluarganya mementingkan diri mereka masing-masing. Kehidupan bergereja juga sama. Ketika ada orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka hidup persekutuan bisa menjadi rusak. Demikian pun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang hanya mengejar kepentingan diri mereka sendiri, maka situasinya akan menjadi kacau balau. Saudara, hari ini kita diajar melalui firman Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu merendahkan diri dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Sesuatu yang sangat tidak mudah. Kecenderungan orang adalah membual, menyamakan dirinya dengan orang yang dianggap mulia, orang besar. Bahkan ada orang yang mengaku sebagai keturunan nabi. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada kita hal yang sebaliknya. Seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus, Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Artinya dari kemuliaan tertinggi, Tuhan Yesus mau hadir sebagai manusia, merendahkan dirinya demikian rupa untuk menganugerahkan kepada setiap kita keselamatan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Saudara-saudara, jika di dalam sebuah keluarga, di dalam satu jemaat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang mau merendahkan diri, menempatkan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan dirinya sendiri. Dan
yang dikejar adalah damai sejahtera tanpa pementingan diri, maka saya meyakini apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kerukunan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu mari kita belajar seperti Tuhan Yesus untuk melepaskan ego kita, untuk melepaskan keakuan kita, sebaliknya merendahkan diri. Dan perendahan diri tidak pernah mungkin dilakukan jika kita tidak memiliki kerendah hatian. Saudara, mari kita bangun karakter rendah hati di dalam kehidupan kita. Kita tempatkan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Niscaya kehidupan ini akan dapat kita jalani bersama dalam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau anugerahkan putramu Yesus bagi kami, sosok yang setara dengan Engkau, yang adalah Allah sendiri, mau mengosongkan diri dan menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Biarlah apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus juga ada di dalam pikiran dan perasaan kami, sehingga kami tidak mencari kepentingan diri kami sendiri, melainkan mampu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami, mau memberikan diri kami bagi sesama, mau berkorban bagi kehadiran damai dan sejahtera. Kehidupan yang digerakkan oleh satu jiwa, satu kasih, dan satu tujuan. Bapa, inilah doa kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dimampukan untuk hidup seperti Kristus dengan pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putramu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan ini dalam cinta kasih Tuhan. Dan mari kita terus berjalan di dalam kehidupan ini, menempatkan pikiran dan perasaan Kristus menjadi penggerak seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.